Bapak Ibu Saudara, ya, selamat datang Bapak Marino. Kami senang bisa datang bersama-sama. Mudah-mudahan bukan yang sekali, tapi berkali-kali. Ya, Shalom Pak Hadi, para penatua. Ini duduknya jomplang nih kayaknya. Iya. Kita angkat pujian, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, Maha Kuasa. Dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu, besar ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Jemaat Hati Kudus, kami siap beribadah dengan sungguh-sungguh. Yes, yes, yes. Silakan duduk. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Tuhan Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Ibadah raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ditabiskan dalam nama Bapa di sorga pencipta langit dan bumi, di dalam Putra Bapa Tuhan Yesus Kristus, dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raja semesta. Bagi Dialah kemuliaan dan hormat selamanya. Amin. Shalom. Mari kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus. Kita mau berdiri, kasih salam kanan kiri, depan belakangnya. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus maha besar, Tuhan Yesus yang berkuasa bagi kita semua. Sebab Yesus maha besar. Hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, diagungkan. Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Yesus maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Sebab Tuhan
Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Yesus Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Yesus Maha Besar dan sangat terpuji. Dia sangat dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita ceritakan kemuliaan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Yesus Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Yesus Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. tahu lagi katanya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Yesus Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat Menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Menghancurkan musuh. Haleluya, kita adalah pemenang-pemenang Tuhan. Dia mati, dia bangkit bagi kita dan naik ke sorga, ke tahtanya yang mulia. Untuk kita semua, menyediakan tempat buat kita semua di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Ku menang
Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Haleluya. Lukas 2:14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini rejeki kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bawa persembahan kita yang pertama, Bapa Sorgawi, kami bawa persembahan kami ini untuk pelayanan di GBHT Kudus. Kiranya jemaat GBHT Kudus menjadi jemaat yang murah hati, karenanya kami pasti akan mendapat kemurahan dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Mari kita masuk tatah kudus Tuhan, biar Tuhan yang layakkan kita sampai ke altarnya yang kudus. Terima kasih. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji. Angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari
Sekarang kita mau berdiri, kita mau hormati keputusan Tuhan. Jesus. Angkat tanganmu, katakan mulia. Agung kerajaannya dari surga datang kudus dan Holy Spirit, Roh Kudus, semua bagi kemuliaan namamu. Hanya Kau yang layak disembah, diagungkan, ditinggikan, Thank you, Lord.
semua karena anugerah-Mu Tuhan bagi kami Yesus. Terima kasih Bapa buat hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Terima kasih kami diberi kesempatan beribadah pada pagi hari ini. Kami terlalu percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami dan sudah memberkati kami. Kami yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Saudara kami Bapak Laidon Utagalung sudah disembuhkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan membaca kita akan membaca tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita baca bersama-sama. Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. 2, 3 sama-sama. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Tuhan Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Tuhan Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Tuhan Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutup Tuhan Yesus dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Tuhan Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Tuhan Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Pak Utagalung, Ibu Roma. Ya, hanya dekat Allah saja kita tenang ya Pak. Nanti kalau kita tenang, penyakit pun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Shalom Ibu Tirana dan anaknya, siapa nih anaknya? Dwi ya? Dwi ya, selamat datang ya, selamat datang keluarga Bapak Pendeta Luki. Selamat datang Bapak Marino, ini adik kandung saya nih Pak. Ya sekarang kerja di pabrik semen. Ya puji Tuhan, saya memang sengaja hari ini mengundang keluarga saya, keluarga besar saya. Nanti di akhir kebaktian saya rindu kita berdiri di sini keluarga saya. Nanti saudara berdoa dipimpin oleh Bapak Penatua Hadi Praganta buat keluarga besar kami, supaya kami mungkin 3 bulan sekali atau kapan bisa ketemu lagi sama-sama ya, seperti keluarga besarnya Bapak Hadi dan Ibu Aryawati kan sering kumpul begitu. Itu kerinduan kami ya, ketika umur kami sudah ya lanjut ya, kita mau semuanya ada di dalam Tuhan Yesus ya. Hari ini nggak bisa semua hadir, tapi lain kali mungkin bisa hadir. Kebetulan juga pas hari ini adik saya Marino berulang tahun ya, pas 14 Mei. Jadi waktu saya merenungkan, saya ingat, oh ini adik saya ulang tahun. Jadi saya undang datang ya. Ya keluarganya belum bisa datang ya, anak-anaknya. Baik saudara, kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga untuk kita semua. Saudara, kalau Tuhan Yesus sayang kepada murid-muridnya, kenapa Dia nggak tinggal terus bersama dengan murid-muridnya? Kok cuma 3,5 tahun ya? Tetapi saudara, ternyata Tuhan Yesus berfirman adalah lebih berguna bagi kamu
jika aku pergi, supaya penghibur itu datang kepadamu. Yohanes 16 ayat 7, silakan Bapak Penatua baca. Yohanes 16 ayat 7, demikianlah firman Tuhan Yesus, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Ya, Tuhan Yesus sendiri bilang lebih berguna kalau aku pergi. Sebab kalau aku pergi, penolong itu tidak akan hadir, tidak akan datang. Sebab penolong itu yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Tuhan Yesus untuk kita semua orang percaya. Saudara, kalau Tuhan Yesus enggak naik ke surga, Roh Kudus tidak hadir, maka kita enggak bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Kalau dia pelayanan di Israel, ya. Karena di sana ya Tuhan Yesus sebagai manusia ya hanya dibatasi oleh keadaannya pada waktu itu. Tetapi kalau dia pergi, dia akan mengutus Roh Kudusnya turun ke atas kita. Jikalau aku pergi, kata Tuhan Yesus, penghibur yaitu Roh Kudus akan datang kepadamu dan akan menjadi penolong dan penghibur bagi kita semua. Waktu Tuhan Yesus di bumi, ya dia sudah melayani 3,5 tahun. Dan setelah itu dia mengutus Roh Kudusnya buat kita semua. Tuhan Yesus naik supaya ya Roh Kudus menyertai kita semua. Ya, sampai hari ini Roh Kudus terus berkarya di tengah-tengah kita. Gereja Tuhan itu bisa berkembang, bisa ada sampai sekarang. Ini pekerjaan Roh Kudus. Hamba-hamba Tuhan diberikan karunia-karunia Roh Kudus. Ada karunia berkata-kata dengan hikmat, ada karunia berkata-kata dengan pengetahuan, ada karunia iman, ada karunia kesembuhan, ada karunia mujizat, ada karunia membeda-bedakan bermacam-macam roh, ada karunia bernubuat, ada karunia berbahasa roh, dan ada karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, Roh Kudus itu diutus untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Jadi kalau gereja Tuhan sampai hari ini walaupun dihambat di sana sini, tetapi dia tetap merambat. Ya. Makanya Gus Dur bilang gereja nggak usah dihambat, ya nanti dia merambat katanya. Ya, kalau gereja dikasih kebebasan kata Gus Dur, mereka akan saling ribut satu dengan yang lain. Ya, tapi puji Tuhan gereja terus merambat, berkembang dengan pesat, saudara. Ya sehingga banyak orang dapat diselamatkan. Jadi yang pertama Tuhan mengutus Roh Kudusnya buat kita. Saudara percaya di dalam diri kita ada Roh Kudus? Amin ya. Kalau ada Roh Kudus, maka kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyembuhkan kita ya dari segala penyakit. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Supaya Tuhan Yesus menjadi imam besar di sorga. Ya. Ayatnya dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Silakan hambanya. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Tuhan Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Ya, terima kasih. Saudara, zaman dahulu imam besar itu atau imam itu bertugas kalau ada jemaat atau orang Israel berbuat dosa, maka dia memperdamaikan dengan Tuhan Allah kita dengan cara mengorbankan kambing, domba atau lembu atau sapi. Tetapi saudara, imam besar Tuhan Yesus, dia mengorbankan dirinya sendiri ya, supaya kita semua boleh diampuni segala dosa-dosa kita.
Kalau di dalam perjanjian dosa-dosa bukan diampuni, saudara, cuma ditutupi saja. Ya, kalau saya pernah cerita di sini, kalau kita ngetik pakai mesin ketik yang lama ya, kalau ada salah maka kita tip X kan. Ya, sebenarnya itu tidak menghapus, sebab begitu kertas itu dibalik masih ada nggak? Masih ada ketikan itu, saudara. Nah, tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia menghapus segala dosa kita dengan cara membayar dengan darahnya, dengan nyawanya. Ya, Yesaya 1 ayat 18, demikianlah katanya, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi orang percaya, kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya diampuni 100%. Ya, 100%. Ya, sebab kalau masih ada dosa sedikit pun kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, saudara. Karena sorga itu tempatnya Bapa di surga Maha Kudus. Ya, itu sebabnya orang datang ke sana harus betul-betul dosanya dibersihkan, diampuni. Tadi sekalipun berwarna merah akan menjadi putih seperti salju. Nah, kita bersyukur kalau kita berbuat dosa, maka kita bisa datang kepada Tuhan Yesus, kita minta ampun, kita mengakui dosa kita, maka Dia pasti akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa artinya? Artinya kalau kita sudah diampuni dosa-dosa kita, maka kita harus menjauhkan diri kita dari segala kejahatan. Ya, sehingga kita bisa memelihara kekudusan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita membangun terus persekutuan dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa kita, saudara. Sehingga kekudusan Tuhan melingkupi kita semua. Yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke sorga adalah supaya Dia mempersiapkan tempat untuk kita. Ya, jadi saudara dan saya punya tempat di sorga loh. Nggak ada yang amin ya. Kita punya tempat di sorga, kita punya kapling di sorga. Ya, ini jaminan Tuhan Yesus. Ya, kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya dari Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Silakan abahnya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Ya, saudara, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri loh. Ini janji Tuhan sendiri. Saya berharap saudara percaya dengan sepenuh hati. Amin. Ya. Nah, itu sebabnya saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, maka kita terus membangun keintiman kita dengan Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara membaca Alkitab setiap hari, sebab dengan membaca kita makin mengenal Tuhan Yesus. Terus kita memuji-muji Tuhan Yesus, menyanyi memuliakan Tuhan Yesus. Sebab dengan kita memuji dan menyanyi, Allah bertahta di atas pujian kita. Lalu kita berdoa menyembah Tuhan Yesus, saudara. Sebab ketika kita menyembah Tuhan Yesus, ketika kita berbicara kepada Tuhan dalam doa kita, maka kita bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan kita kepada Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, di dalam dunia ini kita perlu ketenangan. Amin. Kalau kita tenang, hidupnya, pikiran kita tenang. Ya, kalau pikiran kita tenang, badan kita juga sehat, saudara. Makanya hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi kita semua. Di dalam Tuhan Yesus kita mengalami damai sejahtera.
Mari saudara kita percaya sungguh-sungguh bahwa kita punya tempat di sorga. Karena yang berjanji bukan pendeta, yang berjanjinya Tuhan Yesus sendiri. Dan kalau dia berjanji, pasti dia akan digenapi. Yang keempat saudara, mengapa kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Supaya Tuhan Yesus dimuliakan dan dia memerintah. Ya, dia sudah menjadi raja di atas segala raja. Ya, itu sebabnya dia bertata di sorga, dia mengutus Roh Kudusnya buat kita, dia memerintah dalam hidup kita. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Filipi 2 ayat 9 sampai 11 begini firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Tuhan Yesus Kristus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Supaya dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Terima kasih. Saudara, setelah Tuhan Yesus menang atas dosa dan maut, Allah meninggikan dia, ya, memberikan kuasa di sorga dan di bumi. Ya, di Matius 28 ayat yang 18 katakan, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Nah, itu sebabnya kuasa-kuasa itu terus bekerja sampai hari ini, saudara. Sehingga kita kalau berdoa buat orang sakit terjadi kesembuhan, kita harus percaya itu, saudara. Kalau kita berdoa buat segala pergumulan kita ada jalan keluar. Ya, dia buka jalan bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Kemudian yang kelima, saudara, Tuhan Yesus naik ke sorga supaya kita menjalankan amanat agungnya Tuhan, saudara. Jadi saudara dan saya berkewajiban melakukan, memberitakan Injil amanat agungnya Tuhan Yesus dari Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai 9. Kisah para Rasul 1 ayat 8 dan 9. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Tuhan Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Amin. Ya, jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, selama 40 hari penuh, saudara, Tuhan Yesus memberitakan, mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Ya, dari Petrus yang penakut itu menjadi Petrus seorang pengkhotbah yang dahsyat dan luar biasa. Jadi semua dipersiapkan oleh Tuhan Yesus, ke-11 murid itu dipersiapkan sedemikian rupa sehingga Injil bisa diberitakan sampai ke ujung bumi. Sampai sekarang tidak terputus, dimanapun Injil terus diberitakan. Itu sebabnya saudara dan saya terlibat untuk memberitakan Injil, ya, terutama kepada keluargamu, Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Sebabnya terus kita mengikut Tuhan Yesus, merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, saya mau beritakan saudara bahwa kenaikan Tuhan Yesus bukan kenaikan Isa Al-Masih. Ya, Tuhan Yesus beda dengan Isa Al-Masih. Sebab saya dengar tuh kalau Isa Al-Masih lahirnya di bawah pohon korma. Ya, Tuhan Yesus lahirnya di kandang Bethlehem. Jadi beda, saudara. Beda kitabnya juga, saudara. Itu sebabnya walaupun di kalender Indonesia tetap ditulis kenaikan Isa Al-Masih, tetapi kita tetap mengatakan Tuhan Yesus naik ke sorga dan akan datang kembali untuk kita semua. Sebagai kata penutup, Tuhan Yesus naik bukan menyatakan goodbye, ya, tapi dia mengatakan see you later. Ya, kita akan ketemu lagi, kata Tuhan Yesus, ya, di awan-awan yang permai. Kita akan ketemu lagi Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Dan selama kita menunggu Tuhan Yesus datang kembali, maka kita punya tugas untuk memberitakan Injil Tuhan. Ya, saya sedang giatkan sekarang, kalau pagi saya olahraga, ketemu siapapun saya tegur, saya ajak ngomong, saudara. Saya tanya namanya, saya catat namanya, nanti saya doakan di rumah.
Ya, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah, tadi pagi setelah saya ngobrol sama seorang yang sudah kena stroke begitu, sedang nyapu, saya tanya, ya, terakhir karena dia ngomong terus gitu, saya dengerin. Setelah itu setelah saya pamit karena saya mau ke gereja, saya mau ada perlu, saya bilang, lalu saya katakan, Tuhan memberkati ya Pak. Begitu saya jalan saya dipanggil lagi, Pak sini. Kok Bapak bilang Tuhan berkati? Kenapa? Saya kan pendeta, saya bilang gitu. Iya, saya dulu calon pastor Pak, iya kan. Tapi sekarang enggak lagi, saudara. Nah, kalau kita tidak menjaga hubungan kita dengan Tuhan Yesus, saudara, maka makin lama kita makin jauh. Apalagi dia sekolahnya dulu sekolah filsafat, saudara. Kalau filsafat kan susah nanti. Nah, tetapi saya percaya perjumpaan kita dengan siapapun juga, kalau kita bawa di dalam doa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan akan datang kembali menjemput kami semua. Biarlah kami terus Tuhan belajar akan firman-Mu dan percaya pada firman-Mu, dan firman-Mu berkuasa di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua jemaat-Mu yang sudah mendengar firman, biar firman itu terus berkuasa dalam diri kami, dan kami terus membangun keintiman, dan kami memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya ketika firman diberitakan, ketika firman dibacakan, ada mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang punya pergumulan diberikan kekuatan dan jalan keluar, dan kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Ini saatnya kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat persembahan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari berdoa. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus, pemberi berkat. Amin. Mari kita bawa persembahan kita dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian betapa baiknya Tuhan Yesus. Betapa
tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu selamatkan. Memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, berdoa sesuai yang sudah dituliskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Besar dan ajaiblah karya-Mu ya Bapa. Adil dan benarlah jalan-jalan-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat dunia. Tuhan Yesus, Engkau bangkit mengalahkan dosa dan maut. Kami sangat rindu memuji dan memuliakan Bapa. Kami sangat kagum kepada Tuhan Yesus. Kami sangat menghormati Tuhan Roh Kudus. Bersama-sama kami berdoa kiranya gereja-Mu GBHT Kudus terus diubah menjadi gereja yang selalu melakukan firman Tuhan Yesus. Kami sangat rindu selalu hidup dalam firman Tuhan Yesus. Kiranya kami tinggal dalam kasih Tuhan Yesus, menjadi pelayan dan saksi Kristus di lingkungan kami. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus sedang mengubah bangsa Indonesia untuk hidup berkeadilan dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya rancangan Tuhan Yesus pasti terjadi di Indonesia. Amin. Kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia kiranya dapat berjalan dengan jujur dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersama-sama kami berdoa bagi Presiden Indonesia kiranya diberikan kewibawaan dan kasih bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga seluruh pekerjaannya ditujukan bagi kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia. Kami berdoa bagi Wakil Presiden dan para menteri agar mereka sehati dan bersinergi dengan Presiden dalam membangun perekonomian Indonesia. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami
kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir penyakit sinusitis, kami tolak penyakit TBC, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Amin. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Oralaya takaralaba sikiralaba papa ya naralaba takaralaba sikiralaba papa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, sangat baik ya Bapa. Kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan pada hari ini boleh memuliakan nama-Mu, dikenaikan Tuhan Yesus. Kami itu semua itu karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan Yesus dan anugerah-Mu. Biar kami selalu bersyukur kepadamu sebab Kau baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya jemaat di Hati Kudus ini diberikan hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Biar kami lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus lebih-lebih lagi. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Biar kami terus hidup kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur kalau kami semua sehat pada saat ini, itu karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Khususnya pada saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Huta Galung Tuhan Yesus, Kau yang melawat, Kau yang memberikan kesembuhan, sebab Kau sudah berbilur-bilur untuk kesembuhan Pak Huta Galung. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehat pulih kembali. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau sudah memberikan tensi yang cukup dan yang normal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu, yaitu untuk keuangan jemaat-Mu, untuk keuangan gereja-Mu Hati Kudus Tuhan Yesus. Engkau memberkatinya ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami tidak pernah kekurangan, sebab Tuhan Yesus memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, buat gereja-Mu tempat ini ya Tuhan Yesus. Engkau mencukupkan, sebab Tuhan Yesus kaya raya, sanggup melimpahkan berkat-berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati persembahan kami, berkati persembahan persuluhan kami ya Bapak. Kami harus mengembalikan perpuluhan, sebab ini milik-Mu Bapak. Dan kami harus setia mengembalikan perpuluhan ini, sebab akan membuka tingkap-tingkap langit, dan nama Tuhan Yesus selalu dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk pelayan firman di tempat ini ya Bapak, khususnya hari ini untuk Bapak Gembala, biar Engkau tambahkan hikmat, marifat, kewibawaan dan pengurapan-Mu untuk Bapak Gembala. Berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Terpuji-pujilah namamu. Berkati keluarganya, anak mantu dan cucunya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman di tempat ini Bapak. Biar Engkau yang memberikan pengurapan-Mu, Kau tambahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang sehat, jemaat yang militan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan katakan Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat pelindungan kami dan gubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat pelindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami, Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita terima doa berkat, Penatua Hadi Praganta akan berdoa buat keluarga besar dari Bapak Gembala, biar Tuhan melawat kami semua sehingga kami boleh bersatu di dalam Tuhan Yesus, berjalan bersama-sama bergandengan tangan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Silakan hambanya. Ya, sesuai dengan firman Tuhan, dikatakan bahwa persaudaraan yang rukun itu mendatangkan berkat. Amin. Seperti tertulis di dalam Mazmur 133, nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kiranya kita sebagai satu saudara, apalagi sekandung, jagalah selalu iman kepada Tuhan Yesus, karena sumber berkat kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Dan saling memperhatikanlah satu sama lain, generasi muda kepada generasi yang lebih dulu. Perhatikan karena mereka punya kelemahan, dan di dalam Tuhan kalian bawa kepada Tuhan Yesus. Dukungan doa dari Tuhan, ya, itu akan menguatkan.
jangan saling melupakan, tapi salinglah satu sama lain berkala bertemu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Engkau Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan seluruh isi alam semesta ini. Engkau begitu besar, Engkau begitu ajaib, Engkau begitu dahsyat dan maha kuasa. Tetapi Engkau mau tinggal di dalam hati kami, yaitu dengan adanya Roh Kudus di dalam hati kami. Betapa bahagianya kami. Siapakah kami ini? Engkau perhatikan, Engkau pedulikan, Engkau pelihara, Engkau jamah kami, Engkau rapi kami, bahkan Engkau tuntun kami sampai kami nanti pulang ke rumah Bapa di surga. Saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu, keluarga besar gembala-Mu di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus yang menjadi jaminan, nama Tuhan Yesus yang menjadi jawaban, nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Tempat mereka berseru tidak akan dikecewakan bagi mereka yang mengandalkan Tuhan Yesus. Sebab itu rukunlah di dalam Tuhan Yesus, bersatulah di dalam namanya. Tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup mengalahkan nama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah kuasa pemegang segala kuasa di sorga dan di bumi. Engkau bertelut kepadanya, engkau berpaut kepada Tuhan Yesus, maka segala musuh-musuh engkau akan dikalahkannya, dituduhkannya kepada di dalam kakimu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang satukan hati mereka untuk tunduk dan takut akan Tuhan Yesus saja, sehingga mereka boleh bersekutu dimanapun mereka berada. Satu lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah keturunan ketiga, keturunan keempat dan seterusnya, mereka boleh saling mengasihi satu sama lain, saling memperhatikan satu sama lain, sehingga mereka boleh di dalam kasih dan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa seluruh keluarga besar gembala-Mu di tempat ini, bahkan seluruh keluarga besar jemaat GBI Hati Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, kehormatan, keagungan, kemuliaan. Terpujilah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa pada Tuhan Yesus, mohon kesembuhan buat saudara kita, hambanya. Mari arahkan tangan saudara pada hambanya ini. Kuramaya Syatakarala Bapa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima kesembuhan buat Bapak Laidon Utagalung. Kau jamah jantungnya, Kau jamah paru-parunya, Kau jamah semua organ tubuhnya, Engkau jamah tensinya menjadi normal kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Kami menerima kesembuhan. Kami percaya dia sudah disembuhkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kiralabaya Sandara Bapa, Kiralabaya besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, karena itu terimalah kasih sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam sorga, cinta kasih Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan Roh Kudus ada di dalam kehidupanmu, di dalam keluargamu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih.
ucap syukur juga Tuhan Yesus, kalau hari ini Tuhan Yesus tambahkan 1 tahun lagi umurnya kepada Bapak Marino Ricardo Simon, adik daripada hamba-Mu ini Tuhan. Biar Tuhan memelihara kehidupannya di masa tuanya ini, biar tetap sehat, sukacita, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya. Biarlah Tuhan Yesus selalu dekat dengan mereka semua dan mereka selalu membuka hati bagi Tuhan Yesus. Kami memberkatinya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dengan panjang umur Tuhan kenyangkan Marino dengan segala kebaikan daripada Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, keluarga kami juga bisa secara rutin datang ke tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Hati Kudus, kami dipanggil untuk melayani, bukan dilayani. Yes, yes, yes. Kami ucap syukur juga kalau ada makanan kecil bagi kami. Mohon berkat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, amin.